Mawon. Oh, sudah bisa. Iya. Oke, baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Eh, apa kabar para peserta? Semua sehat walafiat kan? Ya, sehat walafiat semua. Selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, nggih, bahwa Anda diberikan kesehatan, diberikan kelancaran, diberikan kemudahan, nggih, kesuksesan, nggih. Amin amin ya rabbal alamin, nggih. Nah, ini adalah sesi kita yang terakhir para peserta persiapan untuk seminar rancangan aktualisasi. Tapi Anda tidak usah terlalu deg-degan. Yang penting Anda sesuai aja dengan ketentuan. Maka model awal ya, kekuatan awal. Jangan sampai ada sakit. Kemarin yang ada deh rahasia pokoknya adalah yang ujian itu ada yang katanya laporan ke ibu sebelum dia ikut seminar laporan aktualisasi itu katanya sakit tipes apa satunya lagi ya, panas gitu badannya. Waduh, kemarin juga nggak bisa ikut PBB dia di Balediklat. Tapi kan karena sakit sebenarnya dimaklumi, tapi kan kita tidak ingin sakit toh. Sakit itu nggak nggak bagus, itu kondisi yang tidak diharapkan. Ya. Nah, pada kesempatan ini Ibu ingin pemantapan apa? Anda mulai dari awal sampai akhir itu kita mantapkan. Mulai dari first impression, dari pandangan pertama penguji itu pada judul. Ibu sudah pernah menyampaikan bahwa judul itu memuat isu sesuai dengan isu yang Anda angkat, satu core isu yang setelah dianalisis APK LUSG, Anda mendapatkan satu isu, lalu di dalamnya ada solusi yang Anda dapatkan dari Fishbone, dan isu itu harus isu yang kreatif, ya, ide kreatif yang seger dan ori. Kalau bisa itu dibuatkan akronim sehingga dia cantik. Setelah ada solusi ya para peserta, di sana juga ada tempat dan juga ada tahun. Izin Ibu sebagai ide, tapi sebentar saja Ibu tunjukkan. Ini ada judul-judul. Maksud Ibu, judul yang dibuat oleh peserta sebenarnya itu biasa saja. Tapi karena dipoles gitu ya, para peserta. Atau Ibu tunjukkan yang di situnya atau yang di naskah ya. Ini cepat. Nah, tapi karena dipoles judulnya itu menjadi kayaknya gimana gitu loh. Gitu. Padahal dia tuh biasa-biasa saja gitu loh, judul itu gitu loh. Misalkan seperti ini. Cara membuat judul yang biasa menjadi wow adalah Anda membuat akronim. Ini gambarannya dulu. Kan biasa ini. Apa sudah terbaca? Optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran dengan aplikasi Canva dia. Namanya Canva tapi dikasih nama Canva VIP. Padahal apa dia? Di Canva-nya itu dia membuat ya kegiatannya ada membuat video, infografis dan membuat PowerPoint gitu loh. Ini isunya apa peserta berarti ini kan yang kemarin Ibu itu. Nah, oke kan Bu Nurul toh. Nah, itu. Isunya apa dia? Isunya itu kurang optimalnya pemanfaatan media pembelajaran. Isunya itu. Nah, solusinya apa yang diperoleh dari Facebook? Dia akan mengaplikasikan Canva. Lah, menurut Ibu, kalau Canva saja kurang keren. Apa kamu Canva di sana membuat apa? Lama ini berpikirnya satu malam nih para peserta seperti ini. Apa ya Bu? Wah, VIP weh, jadi Canva VIP. Sehingga nanti outputnya adalah video, infografis, dan PowerPoint. Di samping juga ada dokumen perencanaan seperti notulen, foto gitu kan. Dan juga hasil evaluasi, kan mesti ada evaluasi dan kemanfaatannya. Ini para peserta, ini contoh judul yang menarik tuh maksud Ibu ya seperti ini gitu loh contohnya. Ibu Nurul punya lagi contoh yang lain? Ya, Ibu Nurul tadi sudah tunjukkan itu, Ibu tak tunjukkan ini saja, biar cepat kita. Oke ya, bahkan Ibu nyatet-nyatet di sini. Jadi di nama-nama Anda itu sudah supaya cepat, beres, gitu ya, ketika Ibu jadi moderator. Ya, nah ini contohnya. Nanti Anda lihat di atasnya situ. Sekarang ini Ibu buka aja dulu.
Nah, ini contoh-contoh biar udah buka tutup ya. Nah, ini contoh yang lain ya. Itu kreatif. Kelihatan para peserta? Nah, Anda lihatnya di itu yang Ibu ini. Misalkan ya tadi Eka Yuli ini kan udah ini. Sekarang ST. Seperti apa judulnya? Nih, optimalisasi pemanfaatan media pembelajaran dengan Macisku. Macisku itu singkatan apa nih loh para peserta? Nah, ya. Nah, Macisku dibuat-buat singkatan lah, Macisku gini. Oh, itu singkatan ini. Ingat ya, ada isu, ada solusi, lalu ada kalau kelas ya ditulis kelasnya yang benar seperti ini. Nama tempat Anda itu nggak usah disingkat. Kalau KUA, KUA mana gitu nggak usah KUA. Karena itu nanti bisa menimbulkan persepsi yang berbeda. Dikira kuah bakso, kuah soto ya. Ulangi lagi itu. Panjangkan. Ini sebagai syiar ya tahun pelajaran kalau itu pelajaran. Tapi kalau tahun aja ada cukup 2025. Misalkan seperti itu. Contoh yang lain misalkan. Nih, puding spin gitu loh. Pakai istilah-istilah yang dibuat sendiri, disingkat atau dibuat akronim. Jadi kan beda itu loh. Keren dan menggambarkan kegiatan. Ya ini. Siladih. Nah, oke ya. Dan ini kemarin tidak ada masalah ini. Ini kan metode validasi dan review karena disuruh buat singkatan juga susah ya, tapi udah bagus, nggak apa-apa. Kegiatannya apa ya? Validasi dan review, PropMe dan lain-lain sebagainya ya. Ini apa? Instawa. Instawa itu apa? Instagram dan WA. Nah, kan beda gitu loh peserta. Kalau Anda hanya nulis Instagram dan Facebook dan WA, ini rasanya biasa. Tapi ketika dibuat singkatan itu menjadi rasa cita rasa kalau buat kue apa-apa penyajiannya itu nampak berbeda. Siap para peserta? Siap? Nah, Insya ini Allah siap, masih Bu. ada waktu. Ya, Bu. Lakukan the best thing ya. Oke, sekarang urut-urutannya seperti apa? Maju, silahkan. Atau berdasarkan siapa saja yang bersedia, tidak ibu urutkan. Yuk, tapi akhirnya nanti semua. Ayo, Saya, Bu. siapa dia? Mas Aldi, silahkan Mas Aldi Bu, ini nge-share. berarti untuk tugas ke 17 nggih. 17. Ini kan saya kan tadi udah nyicil untuk rancangan, tapi ada beberapa yang belum selesai dengan sempurna gitu, Bu. Oke, boleh. Tugas yang terakhir. Ini kan hari keberapa sih? Hari ke-18, Bu. Oh, tapi ini maju ya Mas Mas Latif. Hmm. Oke, berarti tapi Gimana, tugas Bu? ke 17 eh, ini 17 hari ke itu berapa sih Mas Latif? Ini ke-18 saya. Oke, ya silahkan tapi ada judulnya loh. Ya, sudah, Bu. Insya Allah. Ya, Ibu lihat. 17 Selasa, Bu. Kok 17? Ini angkatan 53. Tapi hari yang ke Ini bentar, Bu. Tak buka jadwal dulu. hari ke 19. Ini maju tuh Mas berarti. Ya, turunkan Mas. Ini Bu, saya masih ada dua, masih bingung. Ini kan yang atas, ini cuman pemanfaatan media digital. Ya, Tapi ini yang yang bawah, terakhir, Bu. saya sudah Ah, bikin akronim seperti pemanfaatan aplikasi Zigor yang dalam kurungnya itu Zoom and Google Meet from for religious guidance ngoten Bu. guidance. Bagus, benar. Jadi untuk yang atas mboten sah nggih Bu nggih. Boten sah. Iya, coba di Del. Bagus nih dah Anda. Nah, pelan-pelan optimalisasinya dicek dulu tulisannya optimalisasi typo. Nggih. Terus layanan bimbingan berkaitan melalui pemanfaatan aplikasi Zigor, Ah, Zoom and Google Meet itu dicetak miring itu yang form itu terus dikasih spasi tuh. Nggih. Setelah koma kasih spasi. Jadi Zoom bacanya ya, Zoom and Nggih. Google Meet form for Ini religious guidance. Oke. nggih. Formnya Ya. ini Google Form Bu. Berarti ini tak tulis Google lagi atau gimana Bu? Oh, Google Form itu ya. Nggih, ditambah Oh, lagi Google Bu. tambah lagi karena namanya Google Form kan. Google Form for religious guidance eh, sebentar Zoom and Google Meet itu pakai huruf besar nggak ya?
Kayaknya semuanya huruf huruf besar saja, Mas. Huruf besar semua, Bu. Ah, ah. Maksud Ibu tinggal di blok terus di uppercase. Hmm, Eh, bukan, bukan. Itu AA, AA. yang Naik, ini ya, Bu naik, ya? naik, 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 naik. AA. Kanan, kanan. Nah, itu. Oke, oke. Berupa guidance. Nah, kalau orang mintanya ada orang penguji tertentu, KUA itu tidak disingkat, Mas. Kantor Urusan Oh, Agama. Mm-mm. iya. Nah, cakep toh. Ada yang lain bisa bisa buat singkatan kayak Mas Aldi. Oke ya. Tahun 2025, Mas. Oke, dah. Kontrol S. Oke. Ketan 53. Oke. Turun, Mas. Oke. Iya, Bu. Kok Ibu? Untuk pengujinya itu besok diberitahunya, Diberitahunya nanti, hari Sabtu. iya. Oke, itu Pak Matohanya naik ya. Ada itu Oh, iya. judulnya menyesuaikan yang bawah ya. Yuk kita Iya, sekarang turun aja pelan-pelan ya turun. Judul itu menyesuaikan ya Mas ya. iya. Terus, Ini daftar sih belum, Bu. nggak apa-apa, Daftar tabel, nggak apa-apa. daftar pustaka, kemudian lampiran, terus ini, Bu. Ya pastikan latar belakang itu membuat regulasi itu regulasi apa tuh? Regulasi Oh, aturan bimbingan perkawinan, Bu. oke. Regulasi itu boleh, tapi yang awal adalah regulasi terselenggaranya Latsar. Ya. Oh, Anda iya. sudah tahu regulasi yang harus dimasukkan apa saja? Belum, Bu. Nah, regulasi yang dimasukkan pertama Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Itu itu cara ngutipnya ada di apa? Ada supaya mudah. Ada di panduan yang di bagian latar belakang. Iya. Nah, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Sebentar, Ibu screenshotan aja, Ibu ambilkan dari anu ya. Iya, Bu. Bentar, teman-teman ini sebentar di bahan paparan agenda 2. Overview di sini. Terus Keplan ya, keputusan Kepala LAN nomor 580 tentang kurikulum Latsar, terus 581 tentang panduan penyelenggaraan ya. Terus Anda ambil juga karena ini berakhlak di SE-nya. Di SE Menpan itu loh, RB nomor 20 tahun 2021 ya. Ntar Ibu screenshotkan aja di sini. Di sini. Karena kan laser kita itu laser berakhlak ya. Bentar, sini ini. Dasar kurikulum ini. Berarti Ibu screenshot gitu aja ya. Kan bisa Iya, Bu. diperbesar. Nah, ini berlaku untuk semua ya. Oke, 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 oke. Berarti Anda supaya Ibu bisa chat, supaya Ibu bisa chat, Anda turun dulu ya. Iya, iya. Nah, Anda stop screen dulu. Oke, oke, ya, oke. Terus, oke, oke. Ini SEG.
Nah, Ibu kira itu sudah cukup. Yang undang tadi udah ya, nomor 20. 20 2003. Ah, udah. Nah, nanti Anda bisa dibantu ambil di itu latar belakang, tapi dikit aja tentang laser itu kan ada di latar belakang panduan. Hanya satu paragraf apa dua itu lupa Ibu. Ya, itu ya. Satu atau dua paragraf. Ibu lupa ya, bagian Iya, atas. Bu. Udah ambil itu. Yang penting ada panduan aktualisasi. Oke, sekarang Anda lagi lanjut. Semuanya seperti itu ya di latar belakang. Sekarang Mas Aldi lanjut lagi. Ya. Nah, sekarang kita sesuai dengan panduan, terus latar belakang, terus turun. Nah, sebentar. Di latar belakang itu Anda pertama tadi memuat latar belakang adanya Latsar. Ya, ada pakai Undang-Undang Nomor Oke, 20 Tahun 2023, pakai 580, 581, terus pakai lagi Surat Edaran Menpan itu. oke, Nomor 20 tahun 2021 ya tentang core value ASN berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa. Sekarang yang itu latar belakang. Coba saya lihat tulisannya bab satunya kayak apa? Kok bab satunya gitu? Bu. Pendahuluan. Ini Bu, apa sebenarnya kan belum selesai, Bu, belum tak benerin lagi ini kan. Nah, saya kan nulisnya pendahuluan, tengah lagi center itu. Bab Oke, satu tulis center dulu. Nah, terus tidak pakai satu gitu di Romawinya. Nah, center, terus enter, bawah itu bab satu, pendahuluan. Itu hurufnya Arial ya, benar. oke, Bu. Oke, enter, lagi, enter. Nah, udah. Kontrol S. Sekarang B, B tujuan. Nah, tujuan bagus. Tujuan itu sesuai dengan panduan. Semua tujuan. Oke. Lihat pada panduan. Yang pertama, yang pertama aja langsung. Tidak langsung aja Ibu, langsung anu nih. Ya satu, kok itu kayak bold gitu? Bentar, Biasa Bu. aja, Mas. Oke. Nah, satu tujuannya apa? Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN berakhlak. Nah, kecil aja hurufnya di tempat Meng- kerja. Mengaktualisasikan apa, Bu? Nilai-nilai dasar ASN berakhlak di tempat kerja. Kurang lebih kayak gitu biasanya. Terus, ya, terus dua. Nah, sekarang untuk tujuan yang kedua itu adalah terkait dengan tujuan substansi Anda, pemecahan isu. Nah, Hmm. Anda apa tujuannya? Coba lihat tadi, lihat pada judul ya, kontrol kontrol G satu lihat, Ibu lihat, pengen lihat. Nah, ini berarti judul Anda itu mengoptimalkan Oh, mengoptimalkan layanan, coba nih, mengoptimalkan layanan bimbingan perkawinan melalui pemanfaatan. Mana kok jadi gitu tadi judulnya? belum diganti, Bu, yang Oh, bawahnya. sudah. Nah, itu Anda copy saja, copy sana. Copy bawa ke tujuan dua. Nanti kita perbaiki apa yang perlu diperbaiki, kita pas-paskan ya. Nah, nah, terus dua. Mengoptimalkan. Tadi nggih, Bu, yang Udah, kontrol V, kontrol V. Nah, itu ada paskan, taruh pinggir. eh, Nah, gitu, lowercase nggak apa-apa. Terus Anda hurufnya kecilkan, terus Anda geser ke kiri. Terusin. ini, Bu, mengoptimalisasi layanan bimbingan perkawinan. Mengoptimalkan Apa?
layanan bimbingan perkawinan oleh pemanfaatan aplikasi. Oke, sudah kayak gitu ya. Diperbaiki aja Kota Semarangnya huruf besar Nggih, nah, artinya. nggih. Oke ya. Oke, baik. Itu rapikan ya, numbering-numberingnya Nggih. kayak gitu. Terus tiga sekarang. Tiga. Tiga itu sebagai salah satu persyaratan, sebagai salah satu persyaratan kelulusan Latsar CPNS tahun 2025. Semuanya Baik. seperti itu, langsung auto Anda merevisi. Yang lain-lain, teman yang selain Aldi. Nah, Sebagai salah satu nama, Bu? sebagai salah satu persyaratan, persyaratan kelulusan Latsar, Latsarnya tuh huruf besar. Nah gitu, Tersemua nggih, Bu? Latsar, dada, dada, Latsarnya biasa, L-nya besar. Latsar CPNS tahun 2025. Semuanya seperti Aldi, ya, semuanya seperti titik, titik, titik atau enggak tuh kalau gitu tuh. Dirapikan itu numberingnya, itu paragrafnya juga enggak sama. Nah, itu Anda blok Nggih. coba. Satu, dua, tiga, Anda blok. Nah, sekarang Anda ke paragraf, paragraf. Nah, Nggih. itu kanan, kanan, kanan kecil, kanan. Nah, itu, truk, Ini, nah Bu. itu, truk. Anda pilih line line spacing dulu, line spacing option. Nah, biar rapi. Ah, itu afternya pilih nol. Semuanya kayak gitu, pilih nol. Nah, itu nol. 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 Ini, Bu. Terus linesnya udah 1,5. Oke, oke. Rapi kan? Tidak berjarak-jarak antara satu dengan dua. Nggih. Nah, oke, itu dirapiin Anda pakai numbering itu ya. Oke, Ibu ndak ngurusin itu. Sekarang lanjut lagi manfaat. Nah, manfaat itu adalah harus ada bagi siapa, bagi siapa, bagi siapa. Oke? Sesuai dengan panduan. Nah, sekarang kita tulis manfaat itu yang pertama Anda menggunakan bahasanya satu, satu, satu. Anda buat di situ. Nah, sebelumnya numbering itu diawali dengan huruf Romawi di bab 1, kan angka Romawi. Nah, toh? Nanti huruf besar, kapital untuk huruf. Kan Anda benar A, B, C. Berikutnya Nggih. aturannya adalah angka Arab 1. Betul tak peserta? Itu kan Mas Aldi udah benar. Habis C manfaat angkanya 1 gitu nggih. Nanti kalau ada sub bagian lagi dari 1, Anda menggunakan huruf abjad, huruf kecil. Ya kan peserta? Ya, Bu. Numbering kan seperti itu ya. Hati-hati. Kayak sepele nanti ada penguji yang suka ngutak-ngatik. Satu, manfaat bagi. Ya tulis. Bagi, Mas, tulis Mas. Nah, bagi instansi. Instansi Anda apa? KUA. Nggih. Nah, instansi. Bagi instansi. Udah gitu. Instansi. Enter. Enter. Bagi masyarakat. Kok itu tidak auto tuh bisa angka gitu? Belum Bagi, anu, Bu. Belum tak oh, numbering. oke, terus bagi masyarakat. Nah, terus bagi siapa lagi? Bagi penghulu misalkan. Ada penghulu kan? Bagi Nggih. penghulu. Udah cukup aja gitu. Nggak usah banyak-banyak. Nah, terus masing-masing itu Anda isikan. Bagi instansi itu apa manfaatnya? Baru baru sekarang Anda isi bagi instansi. Apa bagi instansi itu apa gitu loh. Itulah. Meningkatkan itu, Pak. Bu, literasi digital dari karyawan apa instansi. Ah, ya, ya boleh. Pokoknya terserah Anda Nggih, nggih. kalau kayak gitu-gitunya ya. Pokoknya dibagi-bagi sehingga nanti jadinya tuh rapi, Mas. Kayak apa Bu Nurul rapinya? Coba itu Anda turunkan, Ibu mau nayangkan ini. Oh, nggih. Misalkan Iki ya. Hmm, oke ya. Seperti ini. Tidak boleh buka.
bentar, kok ada bukanya. Misalkan ini ya. Nah, ini. Cancel. Hmm. Misalkan ini. Kayak gini jadinya. Jadi kita bisa-bisa pertemuan kita ini kita tambah kapan ini? Karena kemarin maaf saja ibu tuh nggak bisa. Kemarin tuh terjadi nggak pahaman, waktunya nggak pas gitu. Ini ya para peserta ya, itu kan ada gini, judulnya kayak gini kan udah kan? Ini Anda buat latar belakang. Ini punya peserta jadi tidak bisa ibu bagikan. Tapi hanya tidak bisa ibu berikan soft filenya maksud ibu. Nah, rapi membuat. Kalau membuat, oh ya sekalian aja Anda. Kalau membuat daftar isi itu yang rapi. No. Lihat kan habis angka Romawi ini huruf abjad, gitu. A, B, C kapital itu seperti ini. Lalu daftar tabel lihat, kalau tabelnya ada di bab 2, gini tabelnya. Nah, harusnya kayak kayak gini buatnya. Bukan kayak gini, 2.1 tabel ini bukan ini. Tapi buatnya ini ya peserta nggih. Kayak gini. Kalau ini tabel berarti tabel 2.1. Artinya apa para peserta? Tabel ini gambar ini terdapat pada bab 2 nomor urut tabel atau gambar 1. Oke, gini nggih caranya membuat. Oke. Nah, tadi lanjut. Tuh, bab 1 ini harusnya masih ada enter lagi setelah pendahuluan. Latar belakang yang Anda lihat kan tadi 20, 17 tadi sudah Ibu berikan, oke? Itunya apa namanya? Regulasinya, oke? Sebenarnya masih baru sini di bawah sini. Oke. Nah, jadi yang Anda tuh silakan aja dilanjutkan itu yang tadi. Lalu nah, tujuan yang Anda lihat. Kok tujuannya? Ah, tujuan itu minimal 3 peserta. Yang pertama mengaktualisasikan atau mengimplementasikan. Nanti yang kedua tadi penyelesaian isu Anda ya, yaitu mengoptimalkan. Tadi udah. Lalu di sini yang kelima sebagai salah satu syarat atau memenuhi salah satu syarat kelulusan. Kan sudah ada tadi, Mas Aldi, ya, sudah Ibu tambahkan. Nah, manfaat itu maksudnya seperti ini, Mas. Manfaat sebagai berikut. Bagi pimpinan apa? Kalau tadi langsung bagi instansi saja tidak apa-apa. Kalau Anda ada pimpinan ya silakan instansi apa. Jadi intinya menurut Bu Nurul, manfaat itu Anda rinci bagi siapa saja gitu loh. Di sini ada tipe koreksi Ibu ya. Bagi ada tipe dari Ibu. Ini memang sengaja Ibu pilihkan yang tipe. Oke, saya ingat Bu editing. Ya Allah, produk udah. Nah, tipenya Ibu itu, nah, ini serta bagi pimpinan, kan dibagi pimpinan 1 ya. Nah, oke. Oke, ini langsung ke lampiran. Nah, di sini ke lampiran, langsung ke pendahuluan. Di sini para peserta ini kurang tepat. Harusnya di sini tidak A tutup kurung, tapi A titik ya. A titik peserta, dia cukup pilih aja. A titik mana? Ini loh. Kok tetap A titik ini. Oke. Habis 1 tuh A titik. Demikian juga yang lain-lain ini ya. Nah, dan nanti isi bagi instansi, bagi pimpinan, bagi masyarakat, silahkan. Bagi ya peserta. Dan juga bagi Anda, peserta itu apa. Lalu yang bagian D, Mas, ruang lingkup itu adalah cakupan kegiatannya atau pembatasan masalah. Anda bagi saja cakupan kegiatannya apa. Oke. Lalu lingkup organisasinya apa, batasan waktunya apa,
Kalau ada batasan lagi, batasan yang lain, misalkan tadi ada aplikasinya kan menggunakan apa tadi Google Form, mungkin Google Sheet gitu kan, atau apa gitu silahkan. Ingat untuk kata-kata yang berasal dari bahasa asing itu adalah Anda cetak italik. Gitu nggih, Mas? Mas Aldi dan Iya, Bu. teman-teman. Oke. Ya, untuk latar belakang ini ada pertanyaan para peserta sebelum Mas Aldi melanjutkan ke bab 2. Untuk bab 1 ada pertanyaan nggak? Hmm? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, Mas Aldi akan ke bab 2. Silakan, Mas. Bab 2 tetap center ya, sesuai aturan ya, Mas Aldi. Bab 2 itu apa? Sesuai dengan panduan. Bab 2 itu apa sesuai dengan panduan? Deskripsi aktualisasi. Ya, deskripsi aktualisasi. Itu huruf besar. Huruf besar ya itu ya, kapital semua. Deskripsi aktualisasi. Data. Oke, Juli. Kita semua dasarnya adalah pada panduan. Oke, nah, kita cek lagi outline-nya ya. Nah, ini oh maaf, namanya rancangan aktualisasi. Tadi sudah jadi laporan. Rancangan bab 2, rancangan aktualisasi. Turunkan dulu, Mas. Mas, ini bukan turunkan, di stop share dulu. Ibu Nurul akan, nah ini pastikan semua teman-teman, nah ini kita daftar isi atau sistematika sesuai dengan yang ada pada panduan. Coba yang tidak sesuai disesuaikan dulu. Daftar isi, urut-urutannya seperti ini. Bab 1 isinya ini, ya. Bab 2 isinya ini. Pastikan semua. Bab 2 rancangan aktualisasi. A, deskripsi organisasi dan seterusnya. Pastikan seperti ini bentuknya. Ada yang tidak seperti ini? Mas Aldi juga dipastikan. Iya, Bu. Insya Allah nanti malam merombak, Bu. Ini kan sudah ada panduan ibu. Ini perlu di screenshot atau enggak? Ini ada, Bu. Kita sudah ada untuk panduannya, sudah ada di aplikasi PLC-nya sudah ada semua. Nanti tinggal Iya, download masing-masing aja. lah kelamaan loh. Kita mau mau kerja kok. Langsung, Bu. Langsung aja ibu kirimkan ke itu, kemana? Ke chat. Anda tinggal ngunduh. Atau ada yang screenshot ini dan dikirimkan ke grup gitu loh. Nggih. Saya kirimnya aja ke grup ya, Bu, ya, untuk filenya panduan gitu. Ya, kirimkan aja ke grup semua suruhan. Jadi enggak ada istilah nyari-nyari lagi. Kirimkan sana, ya, udah? Oke. Oke, sekarang lanjut lagi. Bentar, Bu. Langsung ngirim. Mm-mm. Karena penguji itu dasarnya pada itu. Ampun, Bu. Oke, oke ya. Oke, sekarang Anda nge-share lagi.
Nah, ini disesuaikan ya. Terus nulisnya itu ya, serta kalau di sini profil organisasi, di sini pencatatan dan pelayanan pernikahan, Anda menggunakan aturan di sini tidak satu tutup kurung, tapi A, betul? Nggih. Nah, gunakan dipatuhi ya, dipatuhi yang Bu Nurul tadi sampaikan. Urut-urutannya adalah demikian. Satu, misalkan ya, eh, satu apa ya? Iya, supaya Anda paham ya. Bab satu, angkanya Romawi, gitu kan? A, nah, latar belakang. Apalagi satu, apa di bagiannya setelah setelah satu, terus menggunakan angka satu. Terus apalagi setelah ini menggunakan A saja, ya toh? A Nggih. saja. Terus habis itu menggunakan apa lagi? Satu tutup kurung. Terus apalagi baru A tutup kurung. Itu ya numberingnya ya. Bisa bisa dipahami ini maksudnya Bu Nurul nulis itu? Oke. Dari pahami ini. Kok A-nya A besar? A kecil, Mas. Karena Oh, A nggih. besar punyanya deskripsi tadi. A kecil itu. A latar belakangnya kecil seperti pada buku lah. Seperti pada panduan. Oke, yuk sekarang kita lanjut. Ah, kok A-nya pakai tutup kurung? Enggak pakai Bu. A titik dilihat itu loh Mas di chatnya Bu Nurul. Oh, nggih. Ya, itu nanti langsung ada di anu sama penguji itu digeserkan ke kiri lagi, tidak center kayak gitu. Iya, bentar Bu. Nanti yang pakai Ibu kontrol A, nanti yang pakai spasi yang tadi after before-nya 00 itu ya. Yang tadi Nggih. loh. Sepele tapi udah melihat kayak gitu penguji udah males. Ibu juga kalau nguji Ibu juga nguji kan? Nggih, Bu. Kalau nguji digeser-geser lah sampai pinggir udah itu. Yang penting konten sekarang. Ya turun. Pastikan. Nah ini kalau ini kan gambar ya. Kalau gambar judul ya para peserta tolong disimak. Kalau gambar itu judul gambarnya berada di bawahnya gambar ya. Sehingga itu adalah gambar gambar satu titik maaf gambar 2.1 gitu. Itu judulnya apa? Silahkan. Sedangkan untuk tabel ya judul tabel itu berada di atasnya tabel. Ya, misalkan dia ada di bab 2, yang pertama berarti tabel 2.1. Oke, itu dipegang ya peserta. Oke, Mas Aldi, Ibu Nurul sudah menjelaskan itu. Kok judul gambar di bawah gambar? Kan nanti ada videonya, Mas. Ini dibiarin dulu. Gambarnya G-nya aja yang hurufnya besar, Mas. Yang lain kecil. Ya nanti aja, Mas. Yang penting Ibu sudah menjelaskan. Ini waktunya udah jam 17.17. Ya. Visi, misi, oke ya. Sudah itu, ya visi misi ya diisi punyanya sendiri-sendiri. Oke ya. Ingat tabel itu di atas tabel namanya, di bawah tabel, di bawah kalau gambar itu di tulisannya di bawah gambar. Kalau tabel tulisannya di atas tabel. Dah. Nah, sekarang visi Nggih. misi.
dirapiin visi misinya. Yang cakep nulisnya. Ya. Gimana, Bu? Coba ini diturunkan dulu. Ibu pingin nunjukin aja nulis yang cakep tuh seperti ini. Nah, oke, misalkan seperti ini. Kan bagus. Coba bisa ada cek kan? Visi misi dan nilai organisasi A visi. Kan ini loh, habis 2 terus A gitu loh. Nah, nulisnya gini, B misi Mandua apa Mandua Kebumen. Setelah huruf B, berikutnya kita akan memerinci menggunakan angka Arab 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke. Sudah ya, ada di anu. Oke, tuh ya misinya juga bis B di sini angkanya 1 gini dan seterusnya. Dah, dah. Ini contoh nilai organisasi kalau ada. Dah selesai untuk profil. Ya, selesai untuk profil. Buatnya seperti ini. Ya, sudah bisa kan? Nah, berikutnya adalah membuat matrik. Ingat matriknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ingat matriknya adalah 6 kolom sesuai dengan LK hari ke-15. Ya. Di sini ada analisis dampaknya, jangan dirubah-rubah. Jangan terus tidak diadakan analisis dampak. Kan kolomnya ada analisis dampak dibuat. Pastikan kegiatan itu menggunakan kata kerja aktif. Tahapan kata kerja. Outputnya juga, bukan juga, outputnya diperhatikan juga, yaitu menggunakan kata benda. Output itu apa? Yang dapat dilihat, diraba, dan atau dicetak. Itu namanya output. Terus perhatikan lagi, ya, keterkaitan nilai core value ASN berakhlaknya, Anda cek. Keterkaitan nilai core value ASN berakhlak ini adalah Anda kaitkan dengan tahapan. Ini bukan pada kegiatan ya, ini kan ada kegiatan, ini ada tahapan. Berkonsultasi dengan mentor untuk apa? Nah, di sini untuk mendapatkan saran dan masukan dalam melakukan kegiatan. Itu masuk apa? Oh, itu masuk kolaboratif. Ini menurut Ibu tidak usah dibahas lagi karena Anda sudah paham. Yang lalu kan di agenda 2. Agenda 2-nya bersama Bu Nurul kan? 53. Oke, nanti Ibu cek sebentar. Kemudian kontribusi visi misi Anda ambil berdasarkan kegiatan. Ini ada copy. Mengidentifikasi ini ada copy sampai di kelas 10 ini ya. Berkontribusi terhadap visi madrasah yaitu apa? Anda tambahkan di sini. Dan misi madrasah yaitu nomor berapa harusnya loh ya. Nomor berapa yaitu apa? Anda pindah ke sini. Ya, kan di bab 2 kan ada profil, ada visi misi kan. Nah, itu Anda pindahkan ke sini. Cara membuatnya demikian. Terus analisis dampaknya kalau ini tidak diterapkan maka yang terjadi apa kan yang tahu Anda. Anda tulis di sini. Demikian juga untuk kegiatan 2-nya. Kegiatan 3, kegiatan 4 sampai kegiatan Anda habis. Nah, inilah yang kita sebut sebagai matrik ya para peserta. Harusnya tabel matrik diletakkan judulnya itu di atas ini ya. Tabel itu dulu di atas tabel.
Lalu buat jadwal kegiatan, ya, di sini ada kegiatan dan di sini output dipindahkan. Itu dari matriks di atas. Nah, oke. Selesai. Kemudian buat kendala dan antisipasi. Udah cukup di sini. Lalu bab 3 adalah penutup. Ingat ya para peserta, untuk rancangan aktualisasi itu jumlah babnya hanya 3. Oke, Mas Aldi, selanjutnya Ibu minta yang lain dulu. Ibu ingin lihat progres yang lain. Terima kasih ya Mas Aldi, nggih. Anda nanti Bu, sama-sama Bu. Saya, Makasih. punya saya teman. Ibu. Siapa? Saya Izin Ibu. Ibu. Oke. Siapa? Siapa jadinya? Saya dulu boleh Bu? Saya Ibu. Boleh. Ya, silakan. Yaudah siapa dulu? Oh, oh, silakan. Saya dulu boleh Ibu. Boleh, silakan. Nggih. Siapa? Kok mirip ya, Anis dengan Anis Satul ya, pakai kacamata. Nggih, Bu. Mirip ya. Anis, Sudah belum ya, Bu? belum. Belum. Nggih, sebentar. Ya, sambil nunggu, pastikan besok Anda kalau presentasi di tempat yang ramah jaringan ya. Karena belajarnya sebentar, jadi kan jangan berada di tempat yang ramai orang. Bisa kan? Nggak di ruangan kantor, tapi yang di mananya kantor gitu loh. Belum bisa, Mbak? Oh, nggih, Bu. Belum muncul nih. Sebentar, Bu. Saya izin matikan ini dulu video. Share screen, Ibu. Belum bisa, Mbak? Ada apa, Mbak? Nggih, mungkin bisa. Nggih, ini jaringannya sepertinya, Bu. Anda videonya ditutup aja, Mbak. Udah ya? Mungkin bisa Mbak Anissa. Ya, Nggih, ini sudah ditutup tapi belum bisa. Saya stop share dulu. oke. Oke, silahkan Mbak Anisatul, Po. Ini Ibu izin share screen.
Boleh ayam atau apa boleh. Nanti yang buat kamu. Hanya untuk bermasak kok. Hmm. Hmm. Oke, ya. Optimalisasi pembelajaran pemahaman web Webi pada manajemen bahasa Indonesia. Hah? Loh, Apa nih? Siapa nih yang dia no? punya Mbak Anis mungkin Aduh, maaf Bu, ini susah sekali punya saya mau ditutup. Oke, silakan sinyalnya ya. Nggak Mbak apa-apa Mbak. Nggih. Nggih, Anta tuh. maaf Bu. Nggak apa-apa. Dah. Optimalisasi pembelajaran pemahaman. Optimalisasi. Berarti isunya apa Mbak? Isunya itu belum optimalnya keterampilan menulis siswa, Bu. Nah, itu Dengan tadi. banyaknya ditemukan tulisan yang tidak sesuai dengan aturan WEBI seperti itu. Jadi saya pengen mengenalkan pemahaman WEBI melalui website yang saya namakan BEBI. Kan sudah disampaikan bahwa isu itu tidak boleh terkait dengan user kita, tapi kita. Sehingga isunya diganti, Mbak. Nah, hmm, isunya Isunya diganti. Isunya bukan belum optimalnya kemampuan siswa menulis itu tadi. berarti belum optimalnya media pembelajaran mungkin Ibu. Mirip seperti dengan yang punya Iya, Mas Adi kemarin iya, diubahnya. Oh, iya. nggih. Coba langsung Nggih, aja. nggih. Nanti saya ubah. Coba sekarang isunya mana dulu? Yuk, sekarang kita ke deskripsi isu sekarang. Nah, nah itu belum optimalnya. Katanya isunya tadi belum kurangnya kemampuan menulis anak. Di sini isunya Ibu, saya baru ingat itu yang sebelumnya yang belum diberi masukan oleh Bu Nurul. Ternyata sudah saya ubah. Saya ingatnya yang awal. belum optimalnya pembelajaran itu memang pembelajaran pemahaman web atau pembelajaran web? Materi itu, Mbak. Kalau di materinya tidak ada Bu. Jadi kalau WEBI di sekolah itu kan hanya masuk di kaidah kebahasaan setiap teks yang dipaparkan. Maka Oke, oke ya. dari Belum optimalnya pembelajaran pemahaman web. Oke. Bawahnya lagi, kurang optimalnya penggunaan bahasa Indonesia. Oke, bawah lagi. Tapi kan web itu kan sebuah materi, toh. Nah, pokoknya sebagai sebuah nggih, kekuatan kan. Nah, itu dalam Ibu. yang yang nomor 3 itu bukan bukan isu, Mbak. Oh, nggih. Nanti saya ubah. Sekarang aja diubah. Nanti kalau itu kan belum optimalnya kemampuan siswa. Tidak boleh siswa, Mbak. Kembali ke gurunya. Nggih. Apa berarti kenapa siswa belum memahami isi dan informasi dari suatu wacana? Kenapa? Apa gurunya belum optimal penggunaan media? Apa guru belum menerapkan apa namanya belum optimalnya strategi atau belum optimalnya penerapan model-model pembelajaran eh, apa namanya kooperatif misalkan apa itu atau belum pokoknya semuanya kembali ke tusinya guru.
Jadi tidak boleh menyalahkan siswa. Terus yang nomor 4, belum optimal tingkat kehadiran siswa. Nggak boleh. Jangan siswanya, tapi mungkin belum optimalnya eh, sosialisasi pentingnya kehadiran siswa oleh guru. Atau karena kenapa siswa kok tidak hadir gitu loh. Mungkin eh, pembelajarannya kurang menarik kan? Nah, pokoknya semuanya kembali ke tugas-tugas guru. Nanti saya perbaiki, Bu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sekarang yang lain, yang lainnya Mbak Mbak Anisatul, Ibu mau minta yang lain menampilkan isu. Ini sekarang Mbaknya stop share dulu, Mbak. Ini bahaya nih. Isunya masih belum fix. Anu Mbak, tolong di stop share dulu. Ibu ingin lihat yang lain. Ibu. Ya, silakan. Ini ada permasalahan di judul. Nah, ntar, digitalisasi. Selama ini sudah ada digitalisasi belum, Mbak? Belum ada, Ibu. Belum ada. Kemarin itu kan kalau optimal itu kan udah ada tapi belum maksimal gitu nggak, Bu? Mm-mm. Kalau ini memang belum ada, Ibu, di itu apa? Kerjanya memang belum pakai digital, Ibu. Masih manual. Bagaimana tidak digitalisasi di di depan lagi? Karena di situ ada digital lagi, ada SIDARIS. Berarti pengarsipan surat masuk dan keluar melalui SIDARIS. Jadi dihapus, Mbak. Digitalisasinya dihapus. Nah, pengarsipan surat masuk dan keluar melalui SIDARIS, Sistem Informasi Digital dan Arsip Surat, di kantor Kementerian Agama Kabupaten Boyolali tahun 2025. Nah, kayak gitu, Mbak. Oh iya, siap, Bu. Nanti saya hapus digitalisasinya ya, Bu ya. Ya, terus Anda pikirkan, ya, Ya. itu sistem informasi digital dan arsip surat itu hurufnya besar besar semua aja, Mbak. Karena Oh, ini besar semua. judulnya besar. Oh, nggih, ya, Bu. Nanti saya perbaiki, Bu. Nah, itu langsung aja dibesarkan. Terus ukurannya udah benar 14. Nah, sebentar. Eskom itu aturannya komnya tuh besar, O, M, L dan M kecil. Nah, itu Eskom tuh memang kayak gitu. Oh iya, Bu. Nah, terus titik, titik, titik. Eskom titik. Tuh aturannya kayak gitu. Baik, Bu. Oke, turun. Ini Kok Anda nulisnya 5 anu kok gitu ya? Coba naik. Naik lagi, naik, naik. Nah, Ini salah, Bu. Belum. kok gitu ya? Kan 53 toh? Deh, gini, Bu. X, L, I 3 kali. Anu Mbak, XL Mbak, 43 toh? 53, 53. Bu. Oh ya benar, 53. Oke. Oke, terus. Terus judulnya menyesuaikan ya, yang di Nggih, atas. ya, Bu. Turun, terus, turun. Terus, turun. Kan lebih bagus toh kayak gitu tadi judulnya. Nggih, Judul. iya, Bu. Menghilangkan kata digitalisasi tadi ya, Bu ya. Ya. Ini Nah, tinggal sebentar, saya bentar. Ibu kasih lihat dulu halaman. daftar isinya bab 1, bab 2, bab 3. Nggih, cuma tinggal ini nyocokin halamannya aja, Bu. Nanti saya tambahkan belakangnya Anda situ. nggak pakai otomatis toh, lah lebih rapi gini ya, kadang-kadang. Iya, Bu. Nanti Iya, Bu. dibuat Kadang susah tabel, kok. dibuat tabel yang nanti bordernya di tidak kelihatan kan bisa juga rapi. Nggih, Bu. Oke, terus. Nah, pendahuluannya dipastikan agak dibesarkan, Mbak. Ini kan tentang tata kelola yang terkait dengan Anda. Sama dengan Mas Aldi tadi, nggih, Iya, Mbak Bu. ini. Mbak Damara, Mbak Damar. Anda awali dengan pentingnya pengembangan kompetensi bagi ASN, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tadi. Yang tadi, yang kayak Mas Anu. Kemudian tentang penyelenggaraan Latsar efisiensi ya, di apa namanya, Keputusan Kepala 580 lanjut 581 pada pedoman penyelenggaraan. Oke. Nggih, Terus Bu. yang ASN apa namanya, SE. SE Permenpan RB G nomor 20 tahun 2021 baru ini. Terus baru pesatnya perkembangan itu. Gitu Oh ya iya. Mbak ya. Nggih, siap, Bu. Jadi Anda taruh di bawah latar belakang yang Ibu sebutkan tadi. Ini ada. Nggih.
Itu tapi bukan itunya sudah benar, tapi di Oh, ditaruh di sini ya, Bu ya. gitu. Hmm. Apa harusnya? Tambahkan sesuai. Penting tambahkan sesuai pentingnya tambahkan regulasi pengembangan kompetensi Undang-Undang Nomor 20 2023 Keplan itu yang tadi Ibu share di chat ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Oke, sekarang turun aja. Nah, itu sudah paham maksudnya kan? Ya, sudah, Bu. Kok itu Pakai footnote enggak ya, Bu ya? itu tidak ada ketentuan mau footnote atau mau pakai body note itu tidak ada ketentuan. Enggak, maksudnya kan ada yang kutipan gitu loh, Bu. Iya, itu maksud Ibu tidak ada ketentuan mau footnote atau body note. Tapi umumnya tuh itu nggak dipermasalahkan. Udahlah, Oh, kalau ya. nggak dipermasalahkan. Ya, Bu, siap. Oke, karena nggak ada ketentuan. Terus yang panjang kali ya. Terus tujuan yang penting mencakup yang Ibu katakan tadi. Ya, Bu, siap. Terapkan core value boleh. Lalu itu tujuan yang nomor 2 pindahkan ke terakhir, Mbak. Yang nomor 2 pindahkan ke terakhir. Dikat, pindahkan ke 6. Oke ya. Manfaat bagi pegawai itu siapa tuh? Pegawai yang ada di kantor gitu, Bu. Oh, Kantor pegawai. Kementerian Agama gitu ya, Bu ya, ditambahkan. Tapi awalnya nomor 1 manfaat bagi instansi dulu. Oh, instansi nggih. Dan itu boleh itu. Anda tambah aja nomor 1 satunya. Jangan itu kan di bawahnya sudah itu. Ini ada Satu. instansi, Bu. Oh, enggak. Artinya dia lebih tinggi ke instansi, baru turun gitu loh. Oh, Instansi pegawai urutannya ya, kan Bu ya. tinggal dipindah ya. Ya, siap. Siap, Bu. Nah, terus manfaat bagi siapa lagi? Pimpinan berarti urutannya gimana, Bu? Ya, urutannya bagi instansi, pimpinan, pegawai, terus masyarakat. Instansi, pimpinan, pegawai, masyarakat ya, Bu ya. Kok pimpinannya dibuat sendiri? Oh iya, dibuat monitoring ya. Oke deh. Nggih, Bu. Menurut Maksudnya Ibu, ya eh gitu. pemimpin juga bisa mengakses datanya itu lebih mudah gitu, Bu. Ya. Nah, ini kalau Anda buat banyak-banyak kayak gini tuh pada masing-masing, kalau masyarakat ini, pimpinan ini itu boleh, tapi nanti Anda akan ketika di laporan aktualisasi itu dimintakan untuk membuatkan bukti bahwa manfaat itu betul-betul dirasakan oleh masyarakat, oleh pimpinan. Nanti Anda buat besok kalau udah di laporan aktualisasi membuat testimoni ya. Iya, Bu. Testimoni pejabat besok kalau dalam laporan aktualisasi yang mencakup itu misalkan masyarakat nanti masyarakat akan mengatakan pelayanan menjadi lebih cepat transparan meningkatkan kepercayaan masyarakat pokoknya poin-poin ini harus terdapat gitu loh di testimoni gitu loh. Nah Iya. lah yang bagi masyarakat mendorong terwujudnya pelayanan publik itu ya bisa ditulis bisa bisa enggak gitu loh. Oh iya, Bu. Pokoknya Mending nggak usah aja ya, Bu ya. pokoknya semua yang ada itu nanti ada testimoninya gitu loh kan Nggak, iya, Bu. Berarti resiko nggak usah bisa aja ya, kita Bu ya. jadi terus di antara D itu dengan ruang lingkup itu dibuat enter lagi Mbak, enter. Nah, gitu loh bagus, dipisah-pisah gitu. Iya, Bu. Ruang lingkup itu sama aja dengan pembatasan masalah. Ini Ini kurang masyarakatnya sesuai ya, Bu. siapa? Hah? Tadi masih ada poin-poin yang saya belum masukkan ke sini, Bu. Oke, yang tadi ya ruang Ya, lingkup ya. itu. 4 tadi belum saya masukkan, Bu. Heeh. Terus ini Mas azan awal ya. Oke, mau baca doa. Oke, baik. Gambar di bawah tulisannya. Oke, oke. Terus profil. Oke, visi misi A. Oke, oke. Terus B. B ini, Bu. Udah betul. Udah nanti ikut yang seperti caranya Mas Aldi tadi di blok terus di before dan afternya 0 dengan 0 ya Mbak. Ya, siap, Bu. Nah, yang rapi nulis itu. Nggih. Sebentar.
Habis C nilai organisasi Anda tuh tidak satu tutup kurung tapi satu titik. Ganti itu. Iya Bu, nggih, Ganti numberingnya sekarang, ya Bu. ganti sekarang. Yang ini aja ya Bu. Itu juga keliru itu. Iya Bu. Naik-naik lagi ya dicek ya gitu ya aturan Ibu Eh, tadi. ya Bu, nanti yang numbering saya benerin Bu. Aduh, kelihatannya sepele kalau diganti juga Anda mau jadi kayak shock gitu. Tapi besok kalau ujian ya dapat masukan itu seminar tidak apa-apa gitu loh. Ya, Nggih. tidak apa-apa. Tapi kita ngurangi semua. Oke, Deskripsi terus. isu Ibu. Nah, sekarang matrik. Oh, matrik ini. Oh, isu ya. Belum Iya Bu. terdigitalisasi. Bagus. Isu. Bawah lagi nomor 2. Keterlambatan dan kehilangan disposisi surat penting. Apa tuh? Isinya tuh selalu kalimat negatif. Oh, isunya. Iya Bu. Keterlambatan. Terus nomor 3 apa? Ketidakteraturan. Oke, boleh. Belum adanya isbana. Ini isu namanya. Terus nomor 5. Kurangnya SDM yang memahami tata naskah. Kok kurangnya SDM yang memahami? Kita loh ya. Berarti kurang memahami tata naskah dinas. Gitu aja. Tidak SDM-nya. Ini ya Bu ya. Nah, gitu dia. Ya. Sama ini tabel tuh di atas tabelnya gitu ya Bu. Jadi tabel nanti dicek. Udah. Iya. Sekarang turun lagi terus. Apa ini? Oh iya, udah ya Analisis. ini ya Ya Bu. disesuaikan tadi isunya yang masukan Iya. dari Ibu. Siap Bu. Nah, sekarang kepala ikannya dilihat itu isunya disesuaikan itu. Kok warnanya gelap kayak gitu ya kepala ikannya? Ya Bu, Apa nanti saya. dibuat garis, ada border, tapi tengahnya itu tidak hitam. Tengahnya putih, Oh, tulisannya hitam. Gimana? ya Bu, nanti saya ganti Bu. Rapi. Terus dari metode itu yang menjadi fokus Anda untuk penyelesaian isu yang mana? Kan ada metode, ada men, di masing-masingnya ada duri-duri ikan. Anda pilih yang mana? Yang material Bu. Ya material. Apa Iya. material? Itu Bu, tidak adanya backup data, terus belum adanya penyimpanan data digital Bu. Apa bedanya dengan metode? Belum adanya penyimpanan. Material kan benda ya. Iya Bu. Metode ya Bu berarti ya Bu. Yang belum adanya penyimpanan itu metode. Ya, Jangan terbalik-balik tuh. Biasanya orang-orang pada terbalik tuh metode dengan material. sarpras. Oh iya Bu. Berarti yang jadi fokus itu metodenya ya Bu, metodenya. Metode. Oh iya. Oke Bu, baik Bu. Ya, metode itu dipilih metode terus nanti karena itu jadi fokus, Anda kasih kotak atau Anda kasih warna warna khusus atau piye gitu loh. Ini yang untuk menunjukkan bahwa metode ini yang jadi fokusnya gitu Bu. Tapi Oh, yang dibunderi bukan metodenya, tapi duri yang di dalam metode. oh iya. Tadi tidak Proses ada backup persuatan itu. masih manual. Enggak, yang ini Bu. Proses persuatan masih manual. Ya itu. Ya, disposisi surat masih lambat. Itu ya Bu ya. Di kotai gitu. Oh ya. Ya Bu, siap. Terus udah. Nah, sekarang pada langkah. Ini ntar Mbak, langkah-langkah naik naik itu naik lagi. Nah, mengidentifikasi program. Oke. Nah, perhatian semua untuk langkah-langkah kegiatan semuanya menggunakan kata kerja aktif. Dibenerin dulu, Mbak. Mendiskusikan atau berdiskusi. Semuanya ya, jangan sampai ada kata benda kayak gini. Menyusun. Menyusun, Mbak. Menyusun. Menyusun. Hurufnya kecil-kecil lah itu, rencana kerja semuanya kecil. Mensosialisasikan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan memonitoring. Ya Bu. Ya, dicek lagi tuh. Nah, terus bawahnya dan nilai dasar sudah, orang masalah. Terus matrik rancangan.
isunya awalnya 5, oke, isu yang diangkat. Kok isu yang diangkat jadi Berarti terdigitalisasi? Ya, isunya sama, Mbak, belum terdigitalisasi, Mbak. satu aja ya, Bu, ya isunya berarti. Enggak, betul, sudah betul. Identifikasi isunya 5, sudah. Oke. Isu yang diangkat yang mana? Digitalisasi ini, Bu, apa? Ya, kok gitu bunyinya? Atasnya kan beda, Ya, Mbak. Dicek itu loh, nomor 1. Nah, itu. Nah, samakan. Nah, angka 1 hilangin. Nah, judulnya digitalisasinya dihilangin. Oke. Gagasan pemecahan isu ini sama. disamakan dengan yang tadi. Itu Oke, siap, Bu. disamakan dengan yang tadi, yang di atas tadi kan? Ya, oke, siap, Bu. Oke, udah. Sekarang kegiatan. Samakan dengan yang tadi ya kegiatannya. Nah, sekarang Ibu cek tahapan. Pastikan semua tahapan kata kerja aktif. Bagus. Oke. Sekarang sebentar. Ibu lihat keterkaitan ini yang paling rawan. Nah, berkonsultasi. Anda agenda 2 dengan Bu Nurul atau dengan Iya, Bu Nurul, Bu. kok jadinya pakai saya gitu? Langsung aja berkonsultasi gitu, Bu. Iya, pakai di situ di copy. Berkonsultasi dengan mentor untuk memastikan bahwa rencana kerja kok sudah panjang-panjang seperti ini, Mbak? Tidak usah panjang-panjang, Mbak. Coba Oh, iya, ulangi. Bu. Situ. Aduh, udah azan lagi. Ini nih, berkonsultasi. Oke, sudah azan ya. Kan Ibu Nurul sudah pernah jelasin ya caranya. Ulangi, tidak usah dihapus, kita bandingkan. Sekarang Anda tulis di kolom keterkaitan sebelum kata berkonsultasi, coba. Nah, situ. Anda copy tahapannya, copy tahapan. Nah, itu copy, di paste di situ. Berkonsultasi dengan mentor untuk merancang rencana kerja. Anda pinginnya dengan apa? Tulis dengan ramah, misalkan. Kan Anda kan kemarin sudah Bu Nurul jelaskan ya. Ibu jadi lupa nih Ibu nih. Kok ini Anda yang ngajarin siapa nih kayak gini? Ya, berkonsultasi dengan mentor untuk merancang rencana kerja. Kalau prosesnya pinginnya seperti apa? Oh, dengan ramah. Titik dulu dengan ramah. Dah. Nah, Anda cek di kata kunci. Dengan ramah itu masuk nilai apa? Oh, ternyata masuk berorientasi pelayanan. Tuh, sebelum berkonsultasi Anda tulis berorientasi pelayanan. Terus enggak di situ, Mbak. Depan. Nah, di situ tulis di bold enggak, O-nya kok besar. Berorientasi pelayanan. Titik 2. Nah, berorientasi pelayanan Anda bold. Nah, gitu loh. Oke. Beri yang bawah dihapus. Nah, Ibu harus ngulangi lagi. Terus Anda enter lagi. Enter. Nah, paste lagi. Paste. Nah, berkonsultasi dengan mentor itu boleh nilainya lebih dari 1. Ya, nilainya boleh lebih dari 1, boleh 2. Sehingga Anda bisa yang tadi di atasnya proses dengan ramah, berikutnya di bawahnya adalah misalkan untuk atau sehingga. Tulis sehingga. Anda kan berkonsultasi dengan mentor. Sehingga memperoleh masukan. Memperoleh masukan titik kan gitu titik. Nah, memperoleh masukan itu masuk ke dalam kata kunci mana? Dari Ibu kasih tahu langsung aja, kolaboratif. Kolaboratif jadi tebalkan. Dan seterusnya, Mbak. Jadi caranya seperti itu. Kalau Anda kan begini, berkonsultasi dengan mentor untuk memastikan bahwa rencana kerja digitalisasi pengarsipan surat masuk dan keluar melalui sistem Sidaris. Anda belum berbicara tentang Sistemnya ya, Bu. Sidaris, belum ngapa-ngapain ini. Iya, Bu. Agar tersusun dengan baik dan jadi tidak usah kemana-mana dulu. Pokoknya apa yang dilakukan ketika di tahapan.
Terus langsung sekarang di kontribusi. Nah, kalau kontribusi itu terkait dengan kegiatan. Ya, kegiatan yang warna merah ini Anda copy. Copy, paste, masukkan ke situ. Ya, paste. Ya, tulis berkontribusi. Ndak. Di belakangnya si dari sini loh. Kok sudah ada namanya ya? Mengidentifikasi program digital. Anda yang diidentifikasi itu pada kegiatan itu identifikasi program atau identifikasi kebutuhan atau identifikasi apa? Kok sudah ada namanya Sidaris juga? Mengidentifikasi prosesnya Bu harusnya. Berarti Nah, belum masuk ke sistem ya Bu harusnya belum, identifikasinya. belum. Identifikasi masalah ya Bu harusnya ya. Iya, apa bahan yang diperlukan atau permasalahan atau kebutuhan. Berarti Itu berarti mengidentifikasi pengarsipan surat masuk dan keluar gitu aja ya Bu. berarti Anda tidak usah membetulkan dulu di kontribusi. Anda membetulkannya di kegiatan dulu, Mbak. Kegiatannya difikskan dulu, baru karena kita ngopi kontribusi itu dari kegiatan. Oh ya Difikskan Bu. dulu kegiatannya dulu. Oh ya, siap Bu. Ayo, difikskan. Yang diidentifikasikan itu apa? Mengidentifikasi pengarsipan surat masuk dan keluar gitu Bu. Apanya? Pengarsipan. Prosesnya. Nah, tulis proses. Anda mau cari prosesnya tuh. Nggih. Mengidentifikasi atau menganalisis proses? Analisis Bu. Anda ngapain itu ya carinya? Ibu Nurul juga kan harus analisis proses pengarsipan surat masuk. Nah, ada keluar. Udah gitu dulu, terus berkonsultasi dengan manajer untuk merancang rencana kerja, menyusun rencana kerja. Menyusun berarti kegiatannya berkonsultasi dan kan kegiatannya boleh dua tuh, Mbak. Itu Iya loh. Bu. Itu kan tahapan, Mbak. Maaf, itu kan tahapan. Yang di kegiatannya itu loh. Iya Bu. Yang warna merah itu loh, Mbak. Oh ini Bu. Enggak di situ, situnya nanti Mbak. Itu tuh nunggu fix Mbak. Yang kegiatan dulu. Jadi kita itu bekerjanya mulai nomor ya. Lalu kegiatan. Setelah kegiatan, tahapan kegiatan. Setelah tahap kegiatan, output. Lalu keterkaitan baru kontribusi. Kontribusi itu nunggu kalau kegiatannya sudah oke. Karena di kontribusi itu kita mengopi kegiatan. Jadi itu kontribusi nanti. Yang penting kegiatannya fix dulu. Nah, di kegiatan ini kan Anda mengawali dengan berkonsultasi dengan mentor. Ibu saran kegiatannya itu yang merah Mbak, kegiatan Mbak itu tahap kegiatan Mbak. Iya Bu. Beda kegiatan dengan tahapan kegiatan, ya. Tahapan kegiatan itu turunan dari kegiatan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kegiatan. Berarti di situ berkonsultasi. Kenapa berkonsultasinya nanti di nomor 2 ya Mbak Anda? Coba kalau nonton nonton di bawah itu urutan kegiatan. Ibu sudah pernah menyampaikan puak belum? Sudah Bu. Sudah kan? Berkonsultasi, berkonsultasi dengan mentor dan menganalisis. Anda nanti rencananya menganalisis dulu atau berkonsultasi dulu dengan mentor? Menganalisis dulu Bu. Berarti kalau menganalisis dulu, tahapan kegiatannya tidak berkonsultasi dengan mentor dong. Pertama menganalisis, baru setelah menganalisis, baru berkonsultasi dengan mentor terkait dengan hasil analisis, gitu Iya, toh? iya Bu. Menganalisis. Berarti menganalisis. Dah, Ibu mau sholat dulu ya, semua sholat dulu. Ini kegiatannya belum oke nih, kapan ketemu lagi? Besok pagi Ibu ada ngisi di coaching laporan aktualisasi angkatan berapa? Besok ya. Heeh. Bagaimana peserta? Anda sudah memahami urut-urutan tadi untuk khusus yang terakhir Mbak Damar Fatika
bahwa menganalisis dulu, baru konsultasi toh. Nggih, Bu. Ya, Bu. Coba dibenahi dulu, nggih. Nggih. Ah. Untuk langkah kegiatan tentang PUAK sudah pernah Ibu sampaikan kan? Mas Latif, ini terakhir peserta mengumpulkan soft file kapan? Nggih, Bu. Ini Soft terakhir. file yang itu ya, Bu. Rancangan Mm-mm. ya, Bu. Mm-mm. Kan sebenarnya Selasa. Kalau bisa ya secepatnya. Ya Bu. Senin lah. Mepet banget tuh Senin. Oke. Ya, baik. Kan yang penting jenengan itu kan file di folder itu kan sangat terbuka. Ketika nanti ada yang mengumpulkan, diperbaiki lagi, ditarik, diperbaiki lagi kan bisa ya, Mas ya. Bisa, bisa, bisa. Oke, gitu ya. Peserta 1, pesan Ibu. Judul memuat seperti yang selalu Ibu dengung-dengungkan. Sesuai dengan isu. Isu itu apa? Ketidaksesuaian dengan TUSI. Bukan bukan pelanggan Anda, user atau siswa itu belum begini, belum begitu. Tapi kita yang belum begini, kita yang belum belum melaksanakan TUSI. Ya, itu. Pastikan di dalamnya ada solusi yang menarik. Ya, di dalam solusi yang menarik itu ya terdapat boleh menggunakan akronim. Sehingga di ya itu dulu Ibu sampaikan. Ada tempat dan juga ada waktu. Yang simpel-simpel dulu untuk rancangan itu ya pada matrik itu loh yang paling krusial. Pada kegiatan dan tahapan, ya Ibu ulangi dulu. Matrik di bab 2 Anda menggunakan yang kolomnya 6. Jangan kolomnya 7. Kolomnya 6. Terus pastikan isu itu adalah kalimat negatif. Tadi Mbak Damar udah benar kayak gitu. Meskipun ada kurang apa, pokoknya benar itu dengan kata-kata yang menunjukkan itu negatif. Tidak mesti belum atau kurang gitu ya. Tapi kalau itu perlawanan daripada yang seharusnya tuh loh, kekurangan ini, kurangnya gitu boleh. Atau seperti tadi lah Mbak Damar itu sudah. Terus kata kerja yang digunakan di kegiatan dan tahapan itu kata kerja aktif ya para peserta, kata kerja aktif bukan kata benda. Kata benda itu apa? Konsultasi, apalagi pertemuan, pelaksanaan, itu namanya kata benda. Kata kerja itu di awalan me, akhiran an, itu namanya adalah apa namanya tadi kata kerja aktif. Lalu pastikan output Anda itu berupa kata benda yang dapat dicetak atau dipegang atau diraba atau dicetak itu. Ya. Lalu untuk apa namanya keterkaitan nilai dasar ASN berakhlaknya dipastikan loh para peserta apa Anda copy di tahapan. Jadi keterkaitan itu berdasarkan pada tahapan. Tadi kan sudah ada contoh, nanti bisa Anda cek di video, di pelan-pelan. Nanti Mbak Damar, ya Mas Aldi, Anda sesuaikan yang berikutnya lagi. Kan itu ke bawah masih kan? Iya, Bu. Sesuaikan. Lalu dampak daripada jika tidak dilaksanakan ya aktualisasi itu apa? Silahkan kolomnya itu ada, jangan dihapus. Karena memang kolomnya desainnya memang seperti itu. Oke. Oke. Lalu untuk udah itu matrik, udah itu jadwal ya. Jadwal Anda tegas saja membuat kalau nanti pun pada aktualisasi ada perubahan itu tidak masalah itu. Ada buat aja, cong aja membuatnya. Yang penting di kolom kedua setelah nomor itu kegiatannya nanti Anda kopikan dari atas ya. Tetap aturannya di jadwal pun menggunakan kegiatan itu kata kerja aktif ya, terimplisit di situ subjeknya adalah Anda, saya. Oke? Oke, semoga lancar semua. Waktu yang juga memisahkan kita. Silahkan Anda aktif bertanya ya di grup. Di grup. Bagi yang sudah selesai nanti Ibu periksa cepat. Disimpan di grup. Ditaruh di grup.
Ya, mungkin bisa Ibu perjalanan, Ibu bisa untuk ngoreksi-ngoreksi, ngasih masukan. Oke, baik para peserta, ini sudah jam berapa ini Mas Latif? Udah malam ini. Mm-mm. Ibu undur diri, mohon maaf, Ibu agak galak hari ini, Ibu agak tegas ya, supaya Anda berhasil. Biasanya tuh berhasil Mas dengan cara kayak gini nih. Ya, lihat aja besok ya. Ini masih hari Jumat kan? Hmm. Oke, baik. Semoga ikhtiar ini memperoleh mendapatkan kemudahan. Anda selalu sehat walafiat dan bersemangat. Oke. Mas Latif besok beneran ngisi di mana? Di Besok angkatan pagi angkatan 17, Bu. ya persiapan yang 6 itu kan. Ibu Ya, besok yang ngaji Pak berarti nggak bisa evaluasi. misi Anda karena jam jam berapa Mas? Jam 7 sampai 9.30 apa 9.15 Ibu itu terus nyambung jam 12 nyambung jam 2 ya Mas ya. Iya, Bu, betul. Tengah-tengahnya tidak bisa karena Ibu mau ada kepentingan keluarga ya. Tengah-tengah antara 9.15 sampai 14 itu tidak bisa. Oke. Jadi maka ya Anda kirim file aja, nanti Ibu kasih masukan. Tapi menurut Ibu apa yang Ibu sampaikan tadi itu sudah cukup kalau Anda runut ya Mbak Damar, nggih? Bener nggak Mbak Damar? Iya, Bu, iya, Bu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasi aktif semuanya, panitia yang luar biasa, nggih. Semoga sukses deh, besok sukses biasanya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Ya, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Rabbil alamin. Matur suwun Bu Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, Nurul. ayo perasaan Anda jangan nangis. Jangan sedih. Alhamdulillah. Bu, perasaan saya cinta, Bu. Alah, Mas Badrun cinta. Tenani lah. Ya, Ibu percaya deh, ada memang serius baiknya. Nggih, Mas Badrudin, nggak apa-apa. Ya, percaya, percaya, Ibu, percaya. Ya, baik. Makasih. Ya, Mas Latif, terima kasih Mas Latif, nggih. Anda kok menemenin terus sih sampai selesai. Tadi Iya, kalau mau sama-sama, Bu. dari Ibu nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa, santai mawon, Bu. Nanti mawon. Kan jangan baru pulang dari kantor. Bu Eva Nah, ini, Bu. tapi kan tadi acara penutupan klasikal. Enggak, ini itu yang periode genap. Saya periode ganjil. Oh, oh Iya. gitu. Sudah ada gitu-gitunya ya. Ya, Oke, oke. Baik, Ibu izin live ya. Ya, ya, Bu. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi monggo. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Mas Badrudin, ya, dan semua.